Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Saudara Mahfudin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudari Sahrabati. Beliau adalah salah seorang anak dari almarhum Haji Abdurrahim Mahmud bin. Baik hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sama-sama membuka acara taziah pada malam ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sembari mengiringkan surah Al-Fatihah untuk almarhum Haji Abdurrahim binti Mahmud. Semoga seluruh dosa almarhum selama hidup dunia dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal ibadah almarhum selama hidup dunia dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzina isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam ini Allah kembali mempertemukan kita di rumah duka Bapak almarhum Haji Abdurrahim Mahmud dalam rangka membagi rasa duka atas berpulangnya ke rahmatullah ayahanda kami, orang tua kami yang tercinta dalam usia kurang lebih 87 tahun. Salam dan taslim semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah berhasil menggulung tiga kekafiran dan meneruskan panji-panji kebenaran, yakni dinul Islam. Iwan muslimin jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak penceramah pada malam ini ialah Bapak Ustaz Syekh Haji Dr. Hasan Basri Rahman. Beliau adalah Presiden PPMI dan pimpinan Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin serta developer perumahan Saki Ertasmin Modern sudah berada dan bergabung di tengah-tengah kita. Namun sebelum kita sama-sama menyaksikan, menyimak dakwah Islamiyah, ada baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah diantarkan oleh Ananda Ahmad Fauzi bin Darwis. Ananda Fauzi bin Darwis adalah santri pondok tahfiz Quran
Silmania, Makassar. Ananda sudah menghafal 30 juz, luar biasa. Pada baiknya marilah kita sama-sama menyimak dan menyaksikan pembacaan kalam ilahi yang insyaallah didantakan oleh Ananda Ahmad Fauzi bin Darwis. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة
Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi sama-sama kita menyaksikan pembacaan kalam ilahi yang diatakan oleh salah seorang cucu dari almarhum, yakni Ananda Ahmad Fauzi bin Darwis. Baiklah, mari kita sama-sama melangkah acara selanjutnya, yakni acara tausiah ataupun dakwah Islamiyah yang insya Allah diantarkan oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Dr. Hasan Basri Rahman. Beliau adalah, sekali lagi saya informasikan profil beliau. Beliau adalah Presiden PPMI dan pimpinan Pondok Pesantren Uwa Muslimin serta developer perumahan Saki Tirtasmi Modern. Kepada Bapak Kiai Haji, waktu dan tempat dengan ini kami persilakan. Kita bawa sekretir ya, kalau capek nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah takdirkan bertemu di rumah almarhum Haji Rahim Mahmud kalau salah. Semoga arwahnya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga lebih khusus putra putri juga ikhlas menerima ketentuan Allah dan senantiasa mendoakan orang tuanya. Begitu pula keluarga sahabat tetangga juga mengambil ibrah atau hikmah dalam suatu kejadian, yaitu berpisahnya antara roh dan jasmani. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita. Semua keteladanan ada kepada Rasulullah. Semua contoh-contoh kehidupan, baik berekonomi, sosial, politik, negara, semua ada contoh kepada Rasulullah. Semoga kita yang hadir di tempat ini bekerja keras untuk mengikuti langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kasih, terima kasih banyak atas kesempatan yang diamanahkan kepada kami. Saya dengan Ibu Sarah dan Pak Tambaru juga, saya satu asrama ya. Dulunya bersahabat karena berkenalan, kebetulan ketemu dan tinggal di tempat saya. Kedua, sudah bersahabat karena iman, karena semua jamaah masjid ya. Jadi bersahabat itu ada dua, ada bersahabat luar masjid, ini bersahabat dalam masjid. Jadi ada saudara se-Islam, ada juga saudara seiman. Itu yang tertinggi, saudara sesuku, saudara se-Islam, dan saudara se-akidah. Sebelum saya melanjutkan, saya ingat-ingat saya pernah sekolah di sini, Pak, di Muallimin Muhammadiyah pada saat tahun 70-an, 72, 74. Itu masih muridnya cuma 5 orang. Jadi pindah, datang bubar itu waktu pada saat ini saya pindah di MBIA. Ada dulu kepala sekolahnya Pak Al-Mukarram Kiai Malik Ibrahim kalau tidak salah. Ada teman sekolah saya dulu namanya Majid, masih ada nggak itu? Ada pantai asuhan di sini. Mudah-mudahan suatu saat kalau masih saya bisa berjumpa. Itu teman kalau saya namanya Majid di pantai asuhan, Pak. Ada yang tinggal dekat sini nggak? Nggak ada. Nggak ada yang kenal ya? Ya. Baik. Saya mau mulai bahwa almarhum ini bukan mati, ya.
Tidak ada manusia itu mati. Tidak ada. Yang mati itu binatang, kayu, pohon-pohonan. Tidak ada itu manusia. Manusia itu hanya pindah tempat. Itu saya stresi dulu ya. Pindah tempat. Almarhum ini telah pindah tempat dalam alam dunia menuju alam yang lain. Pindah tempat. Kalau kita di dunia pindah tempat, paling hijrah dari Bone ke Makassar, ya. Dari mana? Kalau rata-rata kita ini hijrah dari kampung ke kota, ya. Itu dulu perlu saya bawahi. Tidak ada yang mati, ya. Ya. Masih ada satu pasti nanti adalah yaumul hisab. Setelah kita dibangkitkan semuanya, ada lagi hari perhitungan. Ya, disitulah hari penentuan. Kita menerima kitab kanan apa kita masih ada 3 hal yang kita akan lalui nanti ya mas sekalian. Siapa yang menjelaskan itu? Al-Quran. Ya, Al-Quran yang menjelaskan. Tidak boleh sembarang orang menjelaskan. Itu Al-Quran. Nanti sebentar saya bahas. Kalau mengetahui suasana di dunia ini antar bersahabat, kita mudah tahu. Oh, saya tinggal di jalan tentara pelajar, kondisi bagaimana, sehat atau lafiat atau sakit, boleh kita tahu. Saya mau tanya, bagaimana kondisi almarhum sekarang di kubur? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ada itu. Siapa bisa jawab kondisinya almarhum di kubur sekarang? Nah, yang dijelaskan itu adalah Al-Quran. Itu bagi orang yang yakin. Jadi jangan kita hanya mengamati, analisa tentang kondisi dunia, kondisi di kubur bagaimana? Ya, jangan salah-salah. Ya, ya. Ilustrasi pertama, ilustrasi saja. Ilustrasi pertama ya. Kondisi manusia kira-kira kalau mau mati, pertama kalau jarang baca Quran, tidak sholat. Biasanya kalau tidak baca Quran dan tidak sholat, biasanya sudah paket itu, pasti kondisi mati. Itu paket itu, kor-koroan, kogosongan, dendam, dengki, ada semua di situ. Ya. Jadi kalau mau perbaiki sifat, tidak usah suruh saya mengaji soal selesai. Bisa dipaham? Nah, rata-rata itu kalau orang yang mau meninggal jarang baca Quran, apalagi tidak sholat, pasti tidak bisa bersyahadat dan sulit bersyahadat, dan pasti wajahnya ketika mati pasti gelap. Itu kodenya. Kalau bapak mau tahu, ya bapak kan biasa yang analisa ya. Kalau tanya siapa wali kota nanti dari pemantau, yang kosa itu. Dan sekarang kita evaluasi ini, sahabat kita yang meninggal di UGD di mana kira-kira masuk kemana ini dengan wajah terakhir itu. Ya. Tapi ketika dia rajin sholat, dia rajin agama, ketika dingin kakinya berjalan, tidak usah tuntut. Lah syahadat pun tidak usah, otomatis itu la ilaha illallah illallah. Almarhum telah meninggalkan 9 anak. Ya, kalau saya apresiasi kesuksesan beliau, pertama dia pengurus agama, itu satu. Ya, dia dari PLN PLN mengurus agama. Biasa itu kalau PLN mengurus misalnya karaoke apa ya, jadi berarti ini ada baru kemudian Nusantara contoh ya. Biasanya mengurus agama itu dari pondok pesantren. Ini berarti ya efeknya dari mengurus agama, lahir aja ibu Sarah pengurus majelis tadi, bagus sambung gitu, ya bagus sambung. Jadi kesuksesan manusia itu lihat dirinya, apa aktivitasnya, dan dia anaknya. Kalau anaknya pada seorang di bawah kepelai di menghafal Quran, itu sukses. Itu yang perlu dibacakan kalau mau mati dikubur. Jangan itu jabatannya apanya dari itu, dan ditanya mereka itu, yang ditanya itu anak keturunanmu tunduk kepada Allah enggak? Ya, supaya macam dikubur macam-macam ya. Ada tembak sarko lagi lah, tembak tahu balik kan tembak. Itu kira-kira. Ya, almarhum ini alhamdulillah itu nampak. Nah, tapi ketika dia tidak, biasanya itu
Kalau mau mati orang yang diberkahi, tegang dulu itu, tegang. Ketika tegang dalam hadis dia melihat neraka, tempat. Tapi ketika sudah lewat dikasih lihat surga, makanya dia senyum. Ya, ketika tidak dirasa itu la ilaha illallah, Allah, 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 langsung kalau terputus ruhnya tidak dirasa, dia akan begini, senyum. Berarti dia melihat surga. Senyum itu. Silakan. Kalau mau teliti lebih bagus, coba kalau ada orang sakit rumah, hotel mungkin baru foto terakhir, video mungkin. Ya, ada memang tak cinta, toh, ada 3 hari tidak mati-mati. Ya, tak cinta berarti kemungkinan ruh keluar di pantatnya. Makanya kalau dimatikan itu pasal pantatnya. Nah itu satu ciri. Saya bicara yang realistis dulu ya, karena jangan sampai akhir kurang yakin. Yang realistis saja. Ya. Jadi dia lembek, yang kedua dia bergerik di dahi, ini lembek, lembek semua. Tekadnya sama aja, kadal gitu, kadal boleh ditutup, begini sama saya, pakai malam makan, itu ciri pak, itu ciri, disapu, senyum, kalau tidak begini matanya, susah, baru buka. Saya biasa dapatkan dan menurut analisa di kedokteran ada testimoni ada kurang lebih 1000 yang meninggal, yang meneliti itu hanya 12 yang didapatkan bersyahadat. Ya kalau ada meninggal seorang tua dipuji, kusabu mana sabar kona, pak masih ini aja pengurukan doa masih ada doa. Itu kira-kira kamar. Selanjutnya ketika diangkat ke kuburan, ini kira-kira ada kira-kira 65 kilo atau 70. Kalau dia rajin sholat dan mengaji, biasanya kalau rajin sholat mengaji, biasa dari akhlak itu dermawan, suka menolong, biasa itu pakai itu. Dia kira-kira beratnya 100 kilo atau 80 kilo, terasa 50 kilo itu ringan sekali diangkat ke kuburan. Tapi kalau dia sama ya, coba diangkat mana rosok, kayaknya kemana ini sudah berat sekali itu mayat. Berarti dibagi memang minjoi, dibagi remong tak, ini berat sekali. Bisa dipaham pak? Jadi kalau angkat orang mati periksa dulu. Ini 60 kilo ini. Nah, kapan ringan ya pada salam. Itu tes yang kedua. Ya, kita kan perlu tes sekarang zaman realistis, zaman digital dan orang mau pembuktian. Kalau mau tambah lagi satu, ikat ayam di atas kubur atau kambing. Kapan liar lagi? Ini untuk apa? Tidak apa-apa kita tes. Ya, masih ada pengurukan, yaitu anak soleh. Saya kira itu dulu, karena jangan sampai kita mengatakan akan ada siksaan kubur, siksa akhirat. Sebagian mengatakan dia tahu bisa dici Gustas, dan itu ada. Apa sama tawalla anja'ahu amma yatasaalun anin nabail lazim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya lalu semua kalla saya mereka bertanya, ada betul kita di akhirat? Ada memang. Ya, tapi Allah mengatakan summa suatu saat kau akan mengetahui. Tapi tidak ada gunanya pengetahuan setelah mati. Sekarang yang pokok pengetahuan ada. Jadi kalau ada bahasa begitu, kalau kita sering baca Quran, oh iya cocok ini. Mudah-mudahan kita tidak membaca begitu. Belum lagi pada reka supaya terbentuk, ya. Nah, tidak pernah berwudu, tapi begini, sudah. Nah, itu juga ada. Yang penting katanya baik hati. Tidak mungkin baik hati kalau kau tidak sholat. Rumusnya itu. Ya itu kira-kira aja mas kalian. Mudah-mudahan anak kita semua nanti bersyahadat. Tentunya punya perjuangan yang panjang ya mas kalian. Selanjutnya di hadis dijelaskan bahwa hanya 3 yang dimiliki orang telah mati. Almarhum ini tidak dikasih kubur sertifikatnya pak, tidak. Nah, sertifikatnya bagi-bagi anak-anaknya, harta-harta yang lain yang hanya mengikuti almarhum hanya 3. Ya, pertama adalah amal jariah. Amal, ya. Jadi yang menemani almarhum ini
di kuburan adalah amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal yang diperintahkan Allah, sholat 5 waktu, ya, mengurus masjid, mengurus umat, berinfak, sedekah, semua masih mengalir amalnya itu. Yang kedua, anak 9 mendoakan terus, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin kalau dia sekolahkan anaknya ke sekolah agama, pasti didoakan itu anak bapaknya, otomatis. Nggak usah diajar. Tapi kau ke sekolah di tempat lain, saya jamin kasih masuk SMP apa gimana, belum tentu didoakan itu. Jadi sekolahkan anak yang kira-kira ada bantuan doa ketika kita mati. Jadi beda itu anak, beda cucu. Ini kan cucu ya, beda. 9 ini kalau tidak ada semuanya, itu lain ceritanya. Nah, ini nanti dia dewasa anaknya doakan. Jadi amal jariah, misalnya bangun masjid, setelah jadi pasar itu masjid, lain ceritanya. Anak setelah tidak ada, lain ceritanya. Yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Al-Quranul Karim itu saya mengajarkan. Saya pimpinan pondok 10 orang mengajarkan sampai kiamat tidak akan pernah terputus. Jadi kalau dikalkulasi 3 ini, kayaknya cenderung itu ilmu yang bermanfaat, itu yang tidak putus. Nah, silakan yang suka main kali-kali, yang jago itu proyek, itu juga ini, itu baik-baik nih. Ini harus sebelah kanan, jago semua ini. Pas mulai tambah ahlinya. Ya, tapi dua-dua dihitung, poroy dunia dan poroy akhir. Kerajaan juga kepada warkop salat subuh itu berjamaah, baru pertama disusul, yaitu kopi-kopi susu sambil diskusi agama. Itu ya mas kalian. Jadi kita harus cerdas. Ya, saya kenapa memilih untuk mengurus pondok? Ya, ketika saya mengajarkan ilmu kepada anak saya, bapak saya kena. Bapak saya memiliki haji berapa lagi ada keluarga dengan Pak Darwis ya. Ya, murid Ki Haji Asad, dapat Ki Haji Asad kalau saya ngaji, dapat guru di Ki Haji Asad sampai ke Rasulullah Shallallahu sampai. Nah, persoalannya ini kadang punya waktu enggak kita, diberi hidayah enggak oleh Allah. Ini masalah hidayah. Kadang-kadang kita suka membagi waktu sesuai selera. Ya. Apa pekerjaan pokok kita? Ya, pekerjaan pokok kita itu mendalami Al-Quran, itu pekerjaan pokok. Kalau mau selamat, jadi bikin karir. Saya kepala 2, sudah hampir selesai surat juz 30. Umur kepala 3 mungkin sudah 5 juz. Umur kepala 4 mungkin sudah 10 juz dan 10 hadis, 100 hadis. Bikin karir. Kalau tidak merasa penting Quran, kepala 5 amudah lagi. Nanti araita saja. Inna abtaina itu di kepala araita. Padahal jagonya perguruan tinggi S1, S2 tidak tahu Quran. Nah ini hati-hati Pak ya. Nah, itu kira-kira sebelum saya masuk poin ini. Jadi sekali lagi di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Unsur ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca Al-Quran dan tegakkan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini ayat sering saya angkat. Ya. Bisa Bapak kalau saya biasa di TV1 kalau pagi-pagi ya, saya suka angkat ini ayat. Pertama, unsur ma'uhiya ilaika membaca Al-Quran. Nah ini sering saya sampaikan. Ada 4 pekerjaan pasti kita kerjakan tiap hari. Pasti. Pertama apa? Makan. Ya pasti ada jadwal makan. Apalagi yang suka mah. Tak ada ikan renan. Ya apalagi yang mah. Karena lapar kalau makan. Yang kedua pasti minum. Teori kedokteran 2 liter. Kalau setengah liter bisa ginjal. Takut sekali teratur itu minumnya. Dia jaga. Yang ketiga adalah istirahat. Kalau kita tidak tidur 1 hari,
pasti drop, kurang darah dan lain-lain. Yang keempat, mandi. Itu saja yang pokok, yang lainnya tidak. Saya tambah rumus yang kelima adalah baca Quran. Kalau ingin selamat, ingin bersyarat mati, baca Quran. Bikin schedule untuk Quran. Kalau di jalan Muhammadiyah ini, lorong 5 ini sudah baca Quran ujung ke ujung, sudah ada suara Quran pagi malam, ya Allah. Santang bagi kiri kanan dan lena, yakin. Tapi kalau jarang baca Quran tunggu nih. Tanggal 16, oh sama kau, saya ingin ramai takut, sudah lembut dan kemana? Itu akibat jarang baca Quran. Ini perintah kutsumau hele kamera. Al-Ankabut ayat 45, surah 29 ayat 45. Tidak usah, jangan bermimpi akan mencium bau surga kalau lidah ini jarang bahasa dalam Quran. Makanya saya ajarkan penghafal. Ya, ibu kalau mau selamat baca Quran. Jangan pernah bermimpi ketemu Allah kalau tidak tahu firman-Nya, tidak tahu kebijakannya, tidak tahu keinginannya. Bahkan di ayat yang lain, sebaik manusia mempelajari Quran dan mengajarkannya. Saya termasuk mengajar Quran mulai kecil sampai tua. Kakek-kakek saya, silakan mendaftar. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya belajar, tidak ada batasnya mengajar. Lillahi ta'ala. Jangan juga mengajar didorong oleh amplop, itu yang merusak. Otak amplop, bagaimana Islam mau jaya? Kalau mau dapat duit, dagang. Nabi pedagang yang boleh. Saya mulai dulu. Jadi baca Quran, setuju atau tidak, senang atau tidak, coba silakan baca sebentar subuh 30 menit kok. Dan perhatikan nanti rekening tahun depan, bulan depan. Ya, ya. Allah menjanji, ya suku Malaysia, ubikai, nggak bisa. Allah menggerakkan hati, ya ini hamba ini mengaji. Pasti kita disuruh Allah. Nah, yang kedua, akibat banyak membaca Quran, ya pelan-pelan dulu, perbaiki tajwidnya, bacaannya, terjemahannya, didiskusikan artinya. Ada 8 langkah. Pasti kalau ada azan takin dohor, dicari itu sama azan. Bapak-bapak yang pedagang pasti tutup dagangannya. Bapak-bapak yang pegawai pasti meninggalkan pekerjaannya. Mana rapat? Jadi kalau ada orang rapat tinggalkan berarti telah ditipu oleh iblis. Ya, ibu-ibu yang memasak, bagaimana ibu-ibu? Kalau memasak ada azan, diselesaikan masakannya atau ditutup dulu masakannya, sembahyang dulu baru lanjut masakannya? Ditutup dulu, ditutup ya. Saya mau tanya ibu di belakang ini, kalau waktu azan ibu-ibu sementara mencuci atau memasak, apakah dilanjutkan dulu masakannya baru sholat, atau ditutup, dimatikan kompornya sembahyang baru dilanjutkan? Memasak dulu. Oh, dilanjutkan dulu masakannya katanya. Ya, itu jawaban yang dulu luar biasa. Daripada tidak bilang-bilang, lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Nah, nomor satu itu janganlah memasak waktu sholat. Ya, kalau mau selamat, mari kita coba-coba dulu 5 waktu. Ya, lagi mencuci, lagi setrika, tutup setrikanya. Kalau kita setrika sudah dewasa, berarti kita lebih mencintai pakaian daripada Allah Subhanahu. Jangan bermimpi akan bahagia hidupnya. Jangan bermimpi. Tidak akan pernah ada bahagia orang yang jauh kepada Allah. Kita harus lebih mencintai Allah daripada segala-galanya. Jangankan mematikan kompor, nyawa lagi terbangkan kalau memang panggilannya. Ini baru kompor, rasa awal lagi kalau. Jadi nanti tahu pakaian. Itu kira-kira ya. Yang ketiga, setelah dia sholat 5 waktu, nanti akan termotivasi memperbaiki bacaannya, mencari guru. Wala dzikrullahi akbar, pasti banyak mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah akan dibersihkan hatinya. Bisa dipaham? Kita kalau sakit kemana? Ke dokter ya? Ya, terus dokter kerjanya apa? Nah, tusuk. Kalau berat-berat, stensi darah. Apa lagi yang begini? Tes. Oh ya, nah tekanan darah, tensi. Kalau berat-berat darah, nanti cek apa? Periksa lengkap.
Itu belum periksa. Kalau belum diperiksa itu hati. Nah, ya. Kalau kedokteran Islam, sihir, orang yang sihir pasti baik pribadinya. Ada yang suka buku dan bising sedikit. Kalian bising mertuanya, siapa bising parah, tetangganya, sedikit saja itu. Itu menandakan hatinya yang kotor. Nah, bagaimana solusinya? Tadi Quran, sholat, sihir. Itu rumusnya. Kalau kita lama sihir berarti sholat. Kalau sholat itu sudah bukan nasihat dari Allah, tapi Allah yang membimbing. Jadi kak ya, perhatikan. Kenapa rusak hatinya? Korporuami. Kalau orang susah dia gembira, pasti sholatnya tidak beres. Kenapa sholatnya tidak beres? Pasti baca Qurannya tidak beres. Itu 3 rumus. Bisa dipaham? Siap diamalkan, Bu? Gambaran Quran ya. Saya bicara Quran. Quran itu mengatakan, menjelaskan bahwa cita-cita dunia itu bagai kampatan organ. Kira-kira kalau sampai ke sana lagi. Saya ini kalau tamat SMA, kuliah mungkin saya sudah bahagia. Oh, tidak semakin pusing. Bagaimana kerja? Kira-kira kalau saya kerja, pasti pusing karena belum dapat rumah kontrak. Kira-kira berarti kami ini kapal 4. Kira-kira kalau sudah kawin, kamu pusing. Bagaimana menyekolahkan anaknya? Sampai mati pusing terus. Nah, kenapa? Dia tidak tahu Quran. Dan logikanya begitu kan? Coba kenal Quran. Kata orang dulu, letuk ku yoropo apa jokah. Kau sampai dulu baru berangkat. Sehingga pun terjadi musibah kah, apa segala macam, adalah tidak pernah terganggu. Keuntungan dunia tidak pernah. Dia bahagia sepanjang masa karena memahami Al-Quran. Saya kira itu perlu saya sampaikan, Pak. Ya. Jadi sekali lagi jangan bermimpi akan bahagia kalau jarang baca Quran. Kalau pasti hati error. Cuma memang dokter itu tidak mampu meneropong hati. Yang mampu meneropong hati adalah firasat ulama. Ya, jadi kalau mau cari dokter, cari dua dokter. Dokter fisik dan dokter rohani. Nah, kira-kira begitu. Dokter rohani. Kira-kira kalau saya pasang di tentang pelajari dokter rohani, kira-kira kurang pengalaman ya. Ya, saya biasa pasang kursus ilmu tajwid 3 orang aja. Nah, tapi kalau multi level marketing, itu kira-kira pengantar. Mari mengevaluasi diri. Saya kunci kalau ada anak kita yang belum nikah tidak sholat, yang pertama dilempar ke neraka bapaknya. Hati-hati. Yang terlalu banyak ketawa senang, jangan kita ahli neraka bersama keluarga. Dan juga yang membuka aurat, juga yang dilempar ke neraka bapaknya dengan rumusnya ar-rijalu qawwamun dan surah At-Tahrim. Ini penting dijelaskan. Ya, saya menjelaskan Quran ya apa yang ada karena saya juga dituntut oleh Allah. Kita tidak boleh menjelaskan Quran tergantung selera umat, tidak. Seleranya Allah. Masalah diterima tidak. Urutan ke-10 tidak ada urusan. Ustaz kalau begitu nanti tidak dipanggil, lo kayak apa tidak dipanggil. Ya, kalau kita juga ini bahagian yang ingin belajar. Jadi kalau ada anaknya 5, 2 orang tidak sholat, mungkin ada di Jakarta panggil sini Pak, sembahyang Pak. Tidak ada unang untuk pekerjaan kalau kau tidak sholat. Kasihan bapak ini. Ya mungkin anak ini tidak dididik sejak kecil, karena mungkin dia waktu kawin bukan karena agama, karena pacaran, sehingga mengutamakan kecantikan, kegagahan dan kerja daripada Allah, sehingga jangan sesalkan kalau kita terjerumus dalam permainan iblis. Saya langsung masuk kepada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tazkiratu man syaa'a dzakara bi Yusuf bin Muhammad wa huwa yakhsha. Jadi orang yang betul-betul sudah tingkat ketakutannya kepada Allah. Yakhsha itu takut. Tahu nggak takut? Takut memang. Kalau Quran disebut langsung takut. Nah, kalau anjing menggonggong tidak ini. Tapi kalau Quran takut lagi. Ya termasuk kalau cari agama, termasuk orang yang tidak takut itu orang cari agama bicara tauhid, tidak tahu sama Allah. Ya, wahyu yakhsha. Orang yang mendengarkan kalimat Allah dan takut pasti akan tinggal Pak. Ya, kira-kira ada menit lagi. Apa yang saya ucapkan dari awal akan tinggal di hati Bapak. Kata takut. Ya, tapi kalau tidak takut, coba tanya nanti. Awal ini Ustaz bilang atau apa bilang itu. Saya lupa, dia lupa semua ya. Ya, karena kita datang ini mau taksiah bagaimana cara untuk jangan sampai iblis mempengaruhi keluarga almarhum. Tapi saya yakin keluarga almarhum ini sudah siap. Usia sudah 80, berarti standby semuanya.
Yang biasa banyak barang-barang umur 30, apalagi anak kecil. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan yang mematikan itu adalah penyakit, adalah memang sudah sampai. Banyak orang komplikasi tidak mati-mati. Analisa kedokteran sudah 3 bulan sampai 7 tahun. Ada juga baru check up kedokteran semua stabil, minum kopi mati. Jadi bapak-bapak tidak usah takut mati. Paham? Ya, orang takut mati pasti cinta dunia. Ya, saya pasal sudah jaga mati. Ya, boleh saja mati hari ini, boleh. Jasad masuk di kubur, tapi arwah kita, karya-karya kita masih ada. Seperti ayat berjaga tadi ananda. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan kau mengira orang mati jangan mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash. Rasulullah memang sudah mati. Ini hadis Quran kita baca. Imam Syafi'i, Imam Malik, Buya Hamka, Pak Nasir sudah 1 abad. Kalau memang orang mati 3 hari mati memang tahu. Tidak ada bicara-bicara. Kalau itu hidup, dia ada pikir kompeten, cetak anak, maka selesai itu dia pikir. Cetak anak, maka itu tidak ada bicara-bicara. Tidak pernah memperhitungkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu. Itu mati betul itu. Dan waktu ini semua waktu diaudit oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ketika bapak ibu sudah bangun subuh, ya, hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Saya di masjid saya jam 2 kali azan, jam 2 dan subuh. Alhamdulillah jam 2 banyak pengikutnya santri, dan saya yakin juga yang dengar kemungkinan sholat di rumah masing-masing. Tinggal mau dikontrol ini, mau dikasih hadiah sholat 2 kali sholat. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan itu sholat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi kalau bapak mau bahagia, silakan sholat tahajud. Bangun sebentar malam, pada tidur kita memohon kepada Allah. Rasakan, mungkin ada perasaan yang tidak biasa kita rasakan, dan itulah sumber kebahagiaan. Dan orang bahagia di dunia hasanah, wa bil akhirati hasanah wa qina adzab. Bahagia karena agama. Tidak ada orang bahagia karena uang, tidak ada. Ya, asal mahu paisuk kalah. Kalau bukan mesti dia urus tidak bahagia itu. Tidak ada bahagia dengan rekening. Tidak ada bahagia dengan wapres. Tidak ada. Dia bahagia ketika digunakan jabatannya untuk memperkenalkan agama Allah Subhanahu. Saya paling bahagia pada hari ini bisa bicara. Sebentar saya pulang belum tentu saya hidup. Kalau saya mati kan saya berakhir hidup berjalan agama. Bayangkan kalau berakhir hidup urus sembarangan ya. Semua waktu. Kita subuh sudah bicara jam 5. Mungkin tidur 1 jam, 2 jam siang. Sampai malam kita bicara sama anak, sama istri. Kalau tidak ada mau tanya nasihat Quran, maka semua pembicaraan adalah sia-sia. Sia-sia ini akan diaudit oleh Allah adalah keburukan. Ingat, di dunia ini hanya 2 dalam surah Al-Baqarah 25. Kalau anda buka wakil Allah, pasti wakil iblis. Hanya 2. Cuma karena iblis terlalu banyak sehingga susah dievaluasi. Jadi mari, insya Allah kita coba mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yahsya fa anta mutalaha kalla inna tazkira wa man syaa dzakara fi suhuf mukarramah marfu'ati mutahhar. Al-Qur'an ini adalah suhuf mukarramah, adalah suhuf yang asli orisinil, tidak ada yang bisa ganti, dan berlaku kalau diperlakukan di seluruh dunia, baik ekonomi dan pasti membawa kebaikan. Ya, tidak bisa diganti, apalagi zaman demen. Kalau dia zaman demen setiap saat dia peraturan salah kisah, ya tidak. Omnibus law lah apa, tidak ada pasti. Ini adalah suhuf mutahharah, dibawa oleh orang suci, yaitu malaikat Jibril. Sayang sekali kalau kita tidak punya Quran. Mari besok bapak bisa beli Quran. Kalau 5 anaknya beli 5 berarti 7 tambah hadis 2 juta nih. Kasih anak satu-satu, baca kalau pagi baca. Jadi kalau ada rumah tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya, malah celakan tuh. Apa kau bicara Quran tiap hari. Ya jangan hati-hati. Ya mari kita bicara Quran. Yang keluar nak tanpa isi istri, yang keluar tanpa isi suami, anak. Kalau perempuan tidak boleh sebelum maghrib. Kalau mau kerja cari yang sama-sama perempuan, jangan kamu laki-laki, jangan kepacaran. Semua diatur Quran.
Tapi kalau kita hidup sesuai selera masing-masing, kita ayam. Kata Allah tunggu nih, ya dalam surah Al-Baqarah ya 126. Kuremu kalau dari bawah, silakan bersenang-senang. Allah Subhanahu menjelaskan kembali, marhuwatin mutahhara bi'aidi safara kiraman barara. Qutala al-insan ma'akfara. Celakalah manusia yang tidak menggunakan waktu ini untuk mempelajari Al-Quran. Celakalah. Kita biasa kalau celaka, kalau kalah tender ya, atau celaka kalau tidak naik kelas, tidak lulus, tidak gitu. Bisa punya ada misalnya, kau mau lulus 10 tahun, mau 5 tahun, ada urusan. Yang penting kau taat kepada Allah. Allah tidak tanya kau lulusmu, Allah tanya ketaatanmu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, qutala insan min ayyi syai'in khalaqa. Allah bertanya, kalau kau tidak mau baca Quran, tidak mau salat, Allah bertanya, batu kemai kau min ayyi syai'in khalaqa. Anda dari mana? Apakah manusia mau lahir begitu saja? Apakah kita lahir karena konsultasi ibu kita? Pak, kita cetak besok anak yang kami pertama baru. Nah, ada itu. Nah, dia hanya menjalankan sunnah, tiba-tiba terjadi buah. Tidak ada yang tahu itu anak. Mancung hidungnya putih, keribu, tidak ada yang tahu. Banyak orang semua cara dipakai, tidak ada anaknya. Jadi jangan kabeh ya. Ibu-ibu jangan kabeh. Bikin anak sebanyak banyak. Seperti ada ulama. Kabeh alam ustaz jangan mau. Selesaikan itu urusan Allah itu anak. Hati-hati dosanya kalau kita terlibat dalam mencampuri urusan Allah. Ini kan 2 anak cukup. Bagaimana kalau mati semua? Masih muda. Coba. Tua ibu. Jangan urus. Allah lebih tahu. Ini kalau ada anaknya bisa berbakti, ini berbahaya kalau banyak anaknya. Satu mau. Jemaah sekalian. Minut putih khalaq berkandar. Nah, kamu itu manusia dari nutfah, dari air mani, faqaddara baru saya takdirkan engkau di dunia. Saya takdirkan kau. Jodohmu, hidupmu, matimu, saya punya takdir. Biar pergi belajar di Jepang, teori kesehatan apa, pun ada rapat tua. Tidak ada. Almarhum Pak Rahim ini bonusnya 30 tahun luar biasa. Tapi tidak usah kita minta panjang umur, minta umur yang berkualitas. Biar pendek tapi membawa manfaat yang banyak. Minatnya, summa sabila yassara, summa amatahu faqara. Kemudian saya memudahkan urusanmu manusia. Saya memudahkan lahirnya anak yassara. Jadi kalau ada yang hamil, baca doa. Summa sabila. Ya. Kapan itu bilang minus 1, minus 2. Tidak ada kemampuan dokter itu lahir itu anak. Dia hanya bilang minus 1, minus 2. Begitu dia. Keterlibatan Allah semua dalam lahirnya itu anak. Ya, jadi kita harus berbangga kepada mengagumi Allah yang menciptakan manusia, bukan sebatas dokter. Mengagumi Allah yang menciptakan ikan, bukan hanya penjual warungnya itu yang ini tunjuk warung palu kaloa. Tadi seorang palu kaloa. Saya mempunyai ikan, tetap saya memuji Allah dan saya mengagumi penjual kaloa kabadi. Tambah lagi, semua dari Allah. Tanya ada semua di dari mana itu semua? Dari Allah, dari buahnya, piringnya. Tidak ada satu pun manusia bisa bikin piring. Oke? Setelah itu, summa amatahu fa'akbara. Kemudian saya matikan engkau dan saya kuburkan engkau. Jadi nggak usah pikir Pak. Ya, saya juga dulu waktu di Padang-Padang. Kebetulan mama saya beli tempat kuburan. Sebenarnya saya mama. Perlu ini nasinya. Pernah mati, pasti nggak botogi kalau kena tangan. Karena kita kalau mati selesai urusan kita. Mau ditanam mau tidak ada lagi katanya yang lain. Ya, makanya kita hidup perbaiki. Mengaji sebanyak mungkin. Jangan nanti sudah mati baru digajikan. Biboy. Baca 1 juz 2 juz. Sebagai mengatakan tidak ada sampai itu. Yang sampai cuma yang mengaji. Kalau ada amplop. Tidak ada. Mengaji memang lagi. Sebelum jangan mau dimengajikan, mengaji memang. Termasuk mau kawin itu. Patang mbak itika putih. Dosa itu Pak Imam kalau belum tamat dibilang patang mbak. Pak Imam harus bilang ini yang mau kawin belum tahu ngaji, doakan saja. Begitu, gentle. Doakan kepada undangan agar bisa mengaji. Jangan baca Al-Fatihah ditutup kalau usut apa tahu mbak. Itu spekulasi namanya. Ya. Summa amatahu faqbara. Ya.
Saya kalau diundang khutbah nikah, saya tahu pasti bisa seru, apalagi bisa seru. Ya, saya lanjut. Summa yasashara lain nama yaktima awal. Falyasur insan ila ta'ala. Pertanyaan yang kata Allah, wahai manusia, falyasur insan, dari mana makanan yang kemakan? Coba itu yang minuman dibawain bosara, dari mana itu? Apa itu sih? Jalan kote. Ya, jalan kote dari mana? Aku bertanya, dari mana? Dari mana yang kau makan itu? Beras, ikan, ngapa baru kamu? Kenapa kau terlalu sombong tidak membaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu? Tidak ada manusia bikin beras, Pak. Tidak ada. Tidak ada manusia bikin air. Semua ini bersumber dari Allah. Kalau kita tengok Al-Quran, Al-Quran lagi yang menjelaskan. Ya. Inna sababna al-ma'a sabba. Allah memperkenalkan dirinya. Saya lah yang menurunkan air dari langit, wahai manusia. Saya. Kalau saya tidak turunkan, 3 hari saja pasti kau ada persoalan. Selanjutnya, inna sababna al-ma'a sabba. Tsumma syaqaqna al-arda syaqqa. Kemudian juga saya menghamparkan bumi untuk kau bisa bangun rumah, khusus kita tinggal. Semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Inna sababna ya famatna fi haba wa inama wa gabba wa zaitun wa nala wa hadai wa gabba wa faqiran wa aba. Mata al-qalinanu. Semua binatang-binatang, pohon-pohon, buah-buahan itu dari saya. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menurunkan air dari langit dan saya pecahkan air itu. Saya pecahkan air itu. Karena kalau kau dikena air seperti bola, pasti Indonesia keluar. Luar biasa. Apa kata Allah di sini? Semua saya ciptakan binatang-binatang, ya, wabah kita mata, ya, dan kita makan gondro, makan kambing, sop ayam. Apa kata Allah? Mata allakum wali an'amikum. Itu adalah kesenangan hidup, wahai manusia. Coba, kalau kambing mati tidak diminta tanggung jawab, Pak. Kambingnya siap. Tapi kita tidak ada istilah mati. Hati-hati, di dunia ini sebentar. Tidak ada kehidupan abadi di dunia dan tidak ada masa depan di dunia. Kita berlomba-lomba mencari apa? Saya diundang mungkin sebentar lagi, besok lagi. Ya, pokoknya mau sakit mau tidak, karena kesempatan. Apalagi kalau kita sudah mati. Jamaah sekalian, setelah itu pezaja as-sahha, ketika datang suatu sangkakala, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kita nanti berpisah dengan anak di akhirat, di padang mahsyar. Haji rahim dulu, mungkin menyusul anaknya, menyusul cucunya, mungkin kakeknya ketemu, semua diam untuk menunggu pertanggungjawabannya apa yang dilakukan di dunia. Bikin wakaf, alhamdulillah. Dia ada di dunia, kita masih bisa cari ambulans kalau ada sakit. Di akhirat nanti Pak, kita sedia, mulut ditutup, baru berbicara amalan. Apa boleh? Waktunya muda, leha-leha, refreshing, kerjanya cuma mall, di mana makan lagi, di mana lagi. Tidak perlu mikirkan bagaimana nutrisi Al-Quran cukup dalam tubuhnya. Kita harus ada nutrisi minimal 1 jam atau 1 jam. Silakan coba Pak, ya, dan telepon saya kalau membawa guru kan. Nah ini kira-kira gambaran. Wa sahibatihi wa bani likulli imrin minkum yawma sha'nu yughni wa wujuhu yawma musfira dahikatun mustabshirah. Orang yang banyak mengkaji Quran di dalam, dia ketawa terbahak-bahak, hore baru kemenangan. Pertama lu makan, dia udah jangan hati-hati. Dia tuh banyak ketawa ya sih kan. Saya tanya, hore, di dunia hati-hati. Sama kalau nonton main bola, menang Barcelona, itu kegembiraan kecil. Mari, begitu pula, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara. Orang yang jarang membaca Quran, yang tersesat di jalan Allah, dia bagaikan debu, penuh debu mukanya itu. Mana biar 10-20 setelan jasnya di dunia, pakaian pengantinnya 2 lemari penuh debu. Orang beriman kalau lebih baju katanya doin tidak pernah disetrika, Anda bercahaya di akhirat, dosa khawatir masuk baru tidak doin, pas-pas, sabar sedikit hari saja, kita akan nikmati di akhirat kalau kita selamat. Nanti mau pakai ikan bakar baru berniat ada nih kayak tadi baru keluar 5 menit dia bikin. Kalau di akhirat baru yang antar bidadari Pak,
Bidadari kalau muncul semua artis di dunia tenggelam. Kalau bayangkan bidadari 13 tahun lagi tidak pernah berubah, subhanallah. Sabar kita. Kalau tidak sabar bidadari gampang. Oke, ini surah Abasa. Sekiranya ini barangkali pengantar. Sekali lagi, terima sekali kita mau kalau ada hidayah, ya. Biar ibu bapak mau mengaji sebentar, saya ada di Lesas. Kenapa itu kalau sudah ceramah, mau sekali kamu beli Quran? Masa bisa beli handphone tidak bisa beli Quran? Ya? Bisa cicil bangsa lagi, tidak ada Quran di rumahnya. Kalau masih di rumahnya saya canda itu, kulkas, apalagi rice cooker, saya canda. Apa tempat bikin kue? Mari, insya Allah, mudah-mudahan ceramah ini surah Abasa dan Al-Quran yang kita bawa, kita saling bahu membahu. Warga besar daripada Ibu Sahra, Hadiah almarhum didoakan terus, dan tentunya kita punya cita-cita akan ketemu di akhirat, dan cita-cita lebih tinggi lagi, siapa rindu mau ketemu dengan Rasulullah, tidak boleh main-main, jalannya harus betul-betul terkontrol, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya baru pulang dari Mesir. Ya, kalau saya tanya cita-citanya macam-macam, limpah saya sudah paham. Ya, saya kadang didik nasihat, didik dengan logika, dan kadang juga saya didik dengan kayu. Ya, jadi anak saya itu banyak-banyak kena kayu juga. Tapi bukan kayu sembarang, ada doanya. Seperti bapak saya juga dikasih kena kayu, ya. Itu ada doanya. Ya. Jadi anak sekali lagi, mulai dari kecil anak sudah dididik, ya, lahir sudah dididik, sebelum kawin juga sudah dididik. Kalau ada melamar anaknya bapak, tanya dulu. Mengajinya sholatnya seperti dulu, jangan kerjanya, jangan terima itu kalau tidak sholat. Mana direktur utama, biar dia miskin kalau sholat, dia akan membawa cahaya sehingga dia bisa selamatkan orang tuanya, dia bisa selamatkan anaknya. Ini zaman modernisasi, ini zaman dajjal. Promosi-promosi tentang agama kurang sekali ditemani. Nah, karena dia tahu bisa izin Ustaz, inilah hati-hati. Ya, kenapa? Kalau kembali kepada Quran yang menjelaskan. Mari kita berdoa agar almarhum mendapatkan tempat insyaallah, dan warga yang ada di sekitar sini muallimin juga mendapatkan rahmat, sudah mengaji tiap hari. Hati-hati Pak RT, lingkungan ditanya itu. Kalau tidak mengaji warganya ditanya, hati-hati jadi RW. Tapi kalau rakyatnya mengaji, posisinya tinggi, ya. Kalau tidak ada jabatan di dunia, semua di akhirat, ya. Hati-hati. Yang pertama direpot RW. Apalagi lurahnya tidak pernah ke masjid. Sampai ini jamak apa semua, ya, cari yang terkecil. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau telah memanggil hamba-Mu yang bernama Abdul Rahim, ya Allah, berikan tempat yang layak di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau lebih memahami amalan-amalan hamba-Mu yang telah diperbuat. Engkau lebih memahami bagaimana cara membalasnya hamba-Mu, berikanlah kepadanya, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada anak yang ditinggalkan senantiasa mendoakan orang tuanya, ya Allah. Berikanlah sahabat-sahabat keluarga yang tinggalkan agar senantiasa mengambil ibrah dari kematian ini, bahwa kita akan menyusul merubah langkah-langkah untuk dekat kepada-Mu, ya Allah. Merubah hijrah dari keburukan menjadi kebaikan, ya Allah. Jauhkanlah pengaruh iblis yang menggoda kami seakan akan kehilangan sesuatu dalam musibah yang besar, ya Allah. Padahal musibah yang besar karena kami tidak membaca Quran, ya Allah. Suatu malapetaka yang besar kalau kami jarang baca Quran, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Kami tidak ikhlas hidup ini manakala Engkau tidak mencintai kami, ya Allah. Kami tidak puas hidup ini manakala Engkau tidak memberkati kami, ya Allah. Kami tidak ada nilainya kehidupan kami manakala anak kami dan istri kami, keluarga kami tidak tunduk kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami yang kami sengaja dan tidak sengaja, ya Allah. Ampun dosa kami karena salah menuntut ilmu, ya Allah. Salah bergaul, ya Allah. Sisa umur kami bimbinglah kami, ya Allah. Pertemukanlah kami alimul ulama yang senantiasa membimbing kami untuk tunduk kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami, ya Allah. Begitu banyak waktu Kau berikan kepada kami, ya Allah, tapi sedikit sekali kami gunakan untuk menuntut agama-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah rahmat kepada kami, ya Allah, khususnya yang ada dalam rumah ini, ya Allah, khususnya yang ada di depan rumah kami, ya Allah, khususnya yang ada di lingkungan ini, ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang maha menerima doa orang berdoa, terimalah doa kami, ya Allah ya Rahman ya
iblis-iblis yang senantiasa menggoda kehebatan dunia, hancurkanlah dalam tubuh kami dan gantilah cahaya-cahayamu ya Allah. Sehingga tidak ada lagi yang kami pikirkan selain kebenaran-Mu ya Allah. Tidak ada lagi yang kami suka mendengarkan selain kalimat-Mu ya Allah. Tidak ada lagi kami suka memikirkan lagi masalah-Mu ya Allah. Tidak ada lagi hati kami yang kami pikirkan selain Engkau ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kalau Engkau menerima doa kami, tidak ada makhluk yang bisa menghalanginya ya Allah. Kalau Engkau menolak doa kami, tidak ada yang bisa memperbaiki kami ya Allah. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang maha menerima doa ya Allah. Engkau bersemayam di aras ya Allah, yang tidak pernah berkedip dalam memandang hamba-Mu ya Allah. Pada detik ini terimalah doa kami ya Allah. Doa kami senjata buat kami ya Allah. Terima ya Allah, dan matikanlah kami dalam posisi tunduk kepada-Mu ya Allah. Dan matikanlah kami posisi mengurus agama-Mu ya Allah. Terima doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Tazkiratul yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sama-sama kita menyimak